virtual. Ketika ada salah satu keterampilan ini yang tidak dikuasai oleh siswa, maka ini akan berpengaruh terhadap kemampuan yang lain. Sebagai contoh, misalnya kemampuan menulis. Jika siswa itu pandai dalam menulis, ya tentunya siswa tersebut juga pandai juga di dalam membaca. Tidak mungkin siswa yang tidak pandai menulis, pandai juga membaca. Jadi empat kemampuan ini saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain, saling mendukung. Kemampuan menyimak berpengaruh terhadap kemampuan menulis. Demikian juga mengajarkan materi menulis. Karya fiksi ini apa sih biasanya masalah-masalah yang kita hadapi itu? Masalah yang biasanya kita hadapi itu adalah yang pertama, masalah atau kendala siswa ketika menuliskan cerpen dari kehidupan yang pada inti materi. Tadi Kali-kali saya menyebutkan istilah kontemplasi. Berkontemplasi, apa sih sebetulnya kontemplasi itu? Kontemplasi itu artinya adalah merenung, berpikir dengan memusatkan perhatian. Jadi merenung, berpikir, merenung sih betul, tetapi tidak semua sebagai kontemplasi. Tetapi yang dimaksud dengan seluruh perhatian dan konsentrasi, agar konsentrasi tersebut itu menghasilkan suatu ide atau suatu karya. Karya apa yang diinginkan di dalam materi kali ini, yaitu ciri cerpen, yaitu cerpen maksudnya. Nah, apa sih yang disebut dengan cerpen itu? Ini juga tidak semua orang tahu gitu ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa membedakan, oh ini cerpen, ini novel. Kategori cerpen itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah jumlah kata itu tidak melebihi dari 10.000. Bagaimana kita menghitung kata itu? Apakah kita hitung? Nah, biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia untuk menghitung kata itu cukup dengan per baris. Dalam satu baris itu biasanya kalau kita pakai buku di dalam buku tulis itu biasanya itu 7 sampai 8 kata, ya itu di rata-rata kali berapa seperti itu. Gitu. Kemudian kalau kolom di koran itu 4 atau 5 kata, itu kalau di dalam bahasa Indonesia sudah ada rumusnya gitu ya, sudah ada aturannya, ini berapa kata kalau koran segini, kalau buku tulis berapa, kemudian kolom di dalam koran berapa. Fiksi itu adalah imajinasi atau khayalan. Berikutnya, dalam cerpen itu harus berfokus pada satu kejadian tunggal. Artinya, kalau di dalam cerpen itu membahas satu permasalahan, masalah percintaan, misalnya kalau di dalam kelas saya membahas itu, yang saya contohkan itu misalnya cinta, misalnya percintaan dua orang atau cinta segitiga, ya sudah itu saja, tidak ada embel-embel konflik-konflik yang lain. Kemudian ciri yang keempat, perwatakan tokoh dalam cerpen itu harus digambarkan secara sekilas. Nah, ini karena tadi jumlah kata itu tidak lebih dari 10.000 kata, maka perwatakan pun tidak perlu sedetil yang seperti yang ada di novel.
Yang itu adalah alur rapat atau biasanya kita sebut juga alur tunggal lah ya, biasanya kalau saya jelaskan itu alur tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan alur itu? Ya kalau kita menggunakan alur maju, ya maju saja. Atau ketika kita menggunakan flashback, ya dari sudah alurnya maju, kemudian ada flashback mundur cerita ke masa lalu sekali. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu ada alur campuran, kadang maju mundur gitu ya, jadi campuran. Semua jenis alur itu digunakan kalau di dalam novel. Ciri yang berikutnya terakhir adalah kemunculan konflik di dalam cerpen tidak merubah nasib tokohnya. Maksud dari ciri ini adalah ketika sudah ending gitu ya, ending tokoh tersebut. Kalau misalnya mau endingnya itu mau bahagia, ya sudah selesai sampai gitu ya, tidak merubah nasib ke cerita atau ke episode berikutnya. Kemudian kendala yang dihadapi siswa itu ketika menulis cerpen apa saja. Ini tadi sebagian sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah menentukan pengalaman mana yang akan diceritakan, karena tentu setiap siswa itu memiliki pengalaman yang banyak sekali yang luar biasa. Jadi ini biasanya kebingungan menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Kemudian berikutnya memulai ceritanya itu dari mana. Biasanya itu siswa itu seperti ini, Bu, saya pengalamannya banyak sekali, ceritakannya itu mulainya dari mana ya. Nah, yang terakhir adalah cara menuliskannya. Kalau pengalamannya sudah ada, sudah ditentukan, mau memulai ceritanya juga sudah siap, kemudian cara menuliskannya, nah itu biasanya yang dihadapi atau kendala yang dihadapi oleh siswa. Nah, kendala-kendala seperti ini tidak bisa kita atasi dengan berikutnya terakhir sekali adalah bagian saya itu ketika mengajarkan bisa mengarahkan siswa untuk memusatkan perhatian. Cara yang pertama biasa siswa itu saya suruh untuk duduk sesuai tempatnya masing-masing, mengambil posisi yang senyaman mungkin. Jadi duduk tapi senyaman mungkin. Kadang-kadang ada siswa yang menyandarkan kepalanya meja gitu, saya biarkan, pokoknya ambil posisi senyaman mungkin. Yang kedua, setelah itu saya mengajak siswa untuk diam, tidak mengeluarkan suara apapun dari manapun, kemudian tidak mengeluarkan suara apapun dari manapun, kemudian mengosongkan pikiran gitu ya. Kemudian saya akan mengajak siswa masa lalunya, dilihat temannya gitu ya, di samping kanan kirinya gitu. Mereka punya banyak sekali teman-teman. Kemudian mereka suruh membayangkan teman sebangkunya, adakah cerita atau kehidupan yang pengalaman yang istimewa dari temannya tersebut. Kemudian kalau tidak ada, ke teman yang lebih luas lagi sekelas. Ada tidak teman sekelas kalian yang memiliki pengalaman yang luar biasa, yang paling berkesan? Nah, mulai dari sini biasanya siswa sudah mulai menemukan pengalaman-pengalaman tersebut. Atau yang lebih luas lagi, kalian punya teman yang banyak
satu kelas, satu sekolah, satu lingkungan, satu RT. Pilih salah satu siswa atau teman yang menurut kalian memiliki pengalaman atau kejadian atau peristiwa yang paling menurut kalian itu paling berat. Kesannya itu boleh yang menyedihkan, menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini biasanya itu siswa sudah mulai punya, oh si ini yang akan saya tulis, jalan ceritanya ini. Nah, seperti itu. Berikutnya, setelah ketemu siapa yang akan ditulis pengalamannya, setelah itu tentukan. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita itu. Berikutnya, di mana kejadian-kejadiannya atau settingnya. Setelah ketemu settingnya, kemudian tentukan alur atau urutan kejadiannya, urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai dengan ending dari cerita itu. Setelah ketemu unsur-unsur tadi, maka saya baru akan santai gitu ya, seperti itu. Cara saya untuk mengajarkan materi cerpen dengan cara berkontemplasi. Sama Suara Bu Ani sudah bagus sekali. Ya, rekam sudah siap. Suaranya Bu Narmi. Videonya ditampilkan Bu Narmi. Belum ya? Paparannya nanti akan disampaikan oleh atau oleh Bapak atau waktu dibawakan oleh kontemplasi dalam biasa menulis menteri ini akan materi oleh Bu Narmi SPD dan bagaimana cara saya ajar kita sebagai guru sampai pada materi prosa fiksi khususnya cerpen kali ini ya, ini biasanya agak kesulitan. Bagaimana kita memulai materi tersebut, kemudian setelah tersampaikan materinya, kemudian bagaimana mengajak siswa untuk memulai menulis, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua siswa itu biasa menulis. Kalau yang sudah biasa menulis, tentu menulis prosa fiksi atau cerpen yang berasal dari kehidupan orang lain ini merupakan materi yang mudah. Tetapi bagi siswa yang tidak terbiasa untuk menulis prosa fiksi seperti ini, tentu ini akan menjadi masalah bagi mereka. Padahal di dalam materi
kali ini materi yang seperti ini tidak dituntut untuk mampu menghasilkan berkontemplasi. Kita bahas dulu untuk kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu ada 4. Yang pertama adalah kemampuan kemampuan menulis itu kemampuan membaca seseorang, kemudian kemampuan membaca juga berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Demikian juga berbicara itu berpengaruh terhadap kemampuan menyimak dan ketika ada salah satu keterampilan ini yang tidak dikuasai oleh siswa, maka ini akan berpengaruh terhadap kemampuan-kemampuan yang lain. Sebagai contoh, misalnya kemampuan menulis. Jika siswa itu pandai dalam menulis, ya tentunya siswa tersebut juga pandai juga di dalam membaca. Tidak mungkin siswa yang tidak pandai menulis, pandai juga membaca. Jadi empat kemampuan ini saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain, saling mendukung. Kemampuan menyimak berpengaruh terhadap kemampuan menulis. Demikian juga kita mengajarkan materi menulis. Karya fiksi ini apa sih biasanya masalah-masalah yang kita hadapi itu? Masalah yang biasanya kita hadapi itu adalah yang pertama, masalah atau kendala siswa ketika menuliskan cerpen dari kehidupan yang pada inti materi. Tadi berkali-kali saya menyebutkan istilah kontemplasi. Berkontemplasi, apa sih sebetulnya kontemplasi itu? Kontemplasi itu artinya adalah merenung, berpikir dengan memusatkan perhatian. Jadi merenung, berpikir, merenung sih betul, tetapi tidak semua sebagai kontemplasi. Tetapi yang dimaksud dengan seluruh perhatian dan konsentrasi, agar konsentrasi tersebut itu menghasilkan suatu ide atau suatu karya. Karya apa yang diinginkan di dalam materi kali ini, yaitu ciri cerpen, yaitu cerpen maksudnya. Nah, apa sih yang disebut dengan cerpen itu? Ini juga tidak semua orang tahu gitu ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa membedakan, oh ini cerpen, ini novel. Kategori cerpen itu ada ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah jumlah kata itu tidak melebihi dari 10.000. Bagaimana kita menghitung kata itu? Apakah kita hitung? Nah, biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia untuk menghitung kata itu cukup dengan per baris. Dalam satu baris itu biasanya kalau kita pakai buku di dalam buku tulis itu biasanya itu 7 sampai 8 kata, ya itu di rata-rata kali berapa seperti itu. Gitu. Kemudian kalau kolom di koran itu 4 atau 5 kata, itu kalau di dalam bahasa Indonesia sudah ada rumusnya gitu ya, sudah ada aturannya, ini berapa kata kalau koran segini, kalau buku tulis berapa, kemudian kolom di dalam koran berapa. Fiksi itu adalah imajinasi atau
hayalan. Berikutnya, dalam cerpen itu harus berfokus pada satu kejadian tunggal. Artinya, kalau di dalam cerpen itu membahas satu permasalahan, masalah percintaan, misalnya kalau di dalam kelas saya membahas itu, yang saya contohkan itu misalnya cinta, misalnya percintaan dua orang atau cinta segitiga, ya sudah itu saja, tidak ada embel-embel konflik-konflik yang lain. Kemudian ciri yang keempat, perwatakan tokoh dalam cerpen itu harus digambarkan secara sekilas. Nah, ini karena tadi jumlah kata itu tidak lebih dari 10.000 kata, maka perwatakan pun tidak perlu sedetil yang seperti yang ada di novel. Yang itu adalah alur rapat atau biasanya kita sebut juga dengan Alur tunggal lah ya, biasanya kalau saya jelaskan itu alur tunggal. Apa sih yang dimaksud dengan alur itu? Ya kalau kita menggunakan alur maju, ya maju saja. Atau ketika kita menggunakan flashback, ya dari sudah alurnya maju, kemudian ada flashback mundur cerita ke masa lalu sekali. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu ada alur campuran, kadang maju mundur gitu ya, jadi campuran. Semua jenis alur itu digunakan kalau di dalam novel. Ciri yang berikutnya terakhir adalah kemunculan konflik di dalam cerpen tidak merubah nasib tokohnya. Maksud dari ciri ini adalah ketika sudah ending gitu ya, ending tokoh tersebut. Kalau misalnya mau endingnya itu mau bahagia, ya sudah selesai sampai gitu ya, tidak merubah nasib ke cerita atau ke episode berikutnya. Kemudian kendala yang dihadapi siswa itu menulis cerpen apa saja. Ini tadi sebagian sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah menentukan pengalaman mana yang akan diceritakan, karena tentu setiap siswa itu memiliki pengalaman yang banyak sekali yang luar biasa. Jadi ini biasanya kebingungan menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Kemudian berikutnya memulai ceritanya itu dari mana. Biasanya itu siswa itu seperti ini, Bu, saya pengalamannya banyak sekali, ceritakannya itu mulainya dari mana ya. Nah, yang terakhir adalah cara menuliskannya. Kalau pengalamannya sudah ada, sudah ditentukan, mau memulai ceritanya juga sudah siap, kemudian cara menuliskannya, nah itu biasanya yang dihadapi atau kendala yang dihadapi oleh siswa. Nah, kendala-kendala seperti ini tidak bisa kita atasi dengan berikutnya terakhir sekali adalah bagian saya itu ketika mengajarkan bisa mengarahkan siswa untuk masih memusatkan perhatian. Cara yang pertama, biasa siswa itu saya suruh untuk duduk sesuai tempatnya masing-masing, mengambil posisi yang senyaman mungkin. Jadi duduk tapi senyaman mungkin. Kadang-kadang ada siswa yang menghandarkan kepalanya meja gitu, saya biarkan, pokoknya ambil posisi senyaman mungkin. Yang kedua, setelah itu saya mengajak siswa untuk diam, tidak mengeluarkan suara apapun dari manapun. Diam, kemudian tidak mengeluarkan suara apapun dari manapun. Kemudian
mengosongkan pikiran gitu ya. Kemudian saya akan mengajak siswa masa lalunya. Dilihat temannya gitu ya, di samping kanan kirinya gitu. Mereka punya banyak sekali teman-teman. Kemudian mereka suruh membayangkan teman sebangkunya. Adakah cerita atau kehidupan yang pengalaman yang istimewa dari temannya tersebut? Kemudian kalau tidak ada, ke teman yang lebih luas lagi sekelas. Ada tidak teman sekelas kalian yang memiliki pengalaman yang luar biasa, yang paling berkesan? Nah, mulai dari sini biasanya siswa sudah mulai menemukan pengalaman-pengalaman tersebut. Atau yang lebih luas lagi, kalian punya teman yang banyak, satu kelas, satu sekolah, satu lingkungan, satu RT. Pilih salah satu siswa atau teman yang menurut kalian memiliki pengalaman atau kejadian atau peristiwa yang paling menurut kalian itu paling berat. Kesannya itu boleh yang menyedihkan, menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini biasanya itu siswa sudah mulai punya, oh si ini yang akan saya tulis, jalan ceritanya ini. Nah, seperti itu. Berikutnya setelah ketemu siapa yang akan ditulis pengalamannya, setelah itu tentukan. Yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita itu. Berikutnya, di mana kejadian-kejadiannya atau settingnya. Setelah ketemu settingnya, kemudian tentukan alur atau urutan kejadiannya, urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya sampai dengan ending dari cerita itu. Setelah ketemu unsur-unsur tadi, maka saya baru akan santai gitu ya, seperti itu cara saya untuk mengajarkan materi cerpen dengan cara berkontemplasi. Sama Untuk selanjutnya saya persilakan pada satu saja, ya. Mangga ikut. Nulis tapi gua males. Udah jalan. Langsung saya jawab ya para moderator. Bagaimana ketika kita itu mau menulis, kemudian itu tiba-tiba moodnya hilang gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu kita punya keinginan, punya ide, punya pemikiran gitu ya. Saya mau menulis ini, atau saya lagi sedih sekali saya mau menulis ini. Jangan nanti. Karena ketika waktu nanti kan itu kemudian nanti akan menyebabkan kita itu malas, kemudian lupa gitu ya. Ini yang lebih fatal itu kadang biasanya lupa gitu. Jadi seharusnya ketika kita ada ide, ada kemauan, maka tulis saja, tulis setulis-tulisnya gitu, seadanya di situ. Perkara nanti jadi atau tidak, bagus atau tidak tulisannya itu gimana nanti. Bahkan kalau dulu dosen saya itu mengajarkannya mau kemanapun, kalau memang niat pengen menjadi seorang penulis, mau kemanapun, mau pergi kemanapun, mau makan apa, pergi jalan-jalan kemana, itu bawa alat tulis, bawa catatan. Ketika kalian itu
jalan di mana menemukan sesuatu apa yang kira-kira bagus untuk dijadikan ide. Karena ketika nemu kita sesuatu ide di jalan sampai di rumah tidak menutup kemungkinan akan lupa. Seperti itu. Ya, cukup ya, Bu. Terima kasih Bu Narmi. Dalam diri aja. Ya kalau mau pulang SMS ke nomor HP mama gitu. Air. Ketika kita punya ide langsung kita curahkan saat itu juga begitu. Mungkin untuk sesi siang hari ini dicukupkan sekian. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kepada ibu presenter yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Apabila tidak ada lagi, mungkin saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Narmi yang sudah menyampaikan pemaparannya yang dengan sangat jelas sekali tentang materi berkontemplasi dalam menulis cerpen pada hari ini. Dan kepada Pak Firman sebagai moderator, terima kasih. Dan juga kepada Bapak Ibu, Bapak Instruktur Pak Yogi, terima kasih untuk kehadirannya. Pada Bu Wahyu, Bu Dwi, terima kasih untuk kehadiran pada siang hari ini. Karena waktunya sudah cukup, saya akhiri saja meeting ini, dan mungkin nanti ada meeting selanjutnya dengan alamat yang berbeda, gitu ya. Saya akhiri untuk meeting link kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.